Perlahan tapi pasti saya menatap provinsi ini bergerak di dalam sebuah bingkai kerja yang baik. Hari ini saya berada di sini dan saya berterima kasih kepada Bupati Belu, Pak Wakil dan semua pimpinan DPRD, Pak Sekda dan semua yang terlibat untuk membuat tempat ini menjadi sesuatu yang berguna dan terasa di surga pada hari ini. Karena itu saya bilang ke Bupati dan teman-teman semua, kau sedang menghadirkan surga di dunia ini, di tempat ini, kau sedang menghadirkan surga. Dan demikian, tidak perlu tanya ke Bapak Pastor atau apa, saya menyatakan kau sedang berada di surga hari ini. Jadi umpama Bupati Belu punya serangan jantung mati, kita tahu kita tidak perlu menangis. Kita pesta pora, karena kita tahu dia ke surga. Menangis itu dia ke neraka itu. Jadi kalau orang mati, kalau kita menangis itu tanda yang bersangkutan ke neraka. Kita sedih karena ke neraka. Kalau kita tahu dia ke surga, kita bikin pesta, betul tidak? Nah, mau ke surga, tapi kalau disuruh mau, pergi dia tidak mau. Kalau orang mati dia bilang, aduh kasihan, dia sudah mati. Itu tandanya berarti dia gimana itu. Karena itu saya bilang Bupati, surga itu adalah di mana engkau membuat seseorang menikmati sebuah kebaikan, keuntungan, kemajuan di dalam kehidupan kita. Dan hari ini, inilah surga yang telah disiapkan Bupati, di mana tanah ini tidak pernah dipergunakan sekian lama. Karena itu Pak Bupati, sekembalinya saya dari sini, mana Kepala Badan Aset Provinsi? Nah, suratnya saya tunggu, begitu saya sampai, sudah di meja saya untuk saya tantangan, hibahkan tanah ini ke Kabupaten Belu. Karena kamu tidak kerja ini barang, yang kerja Belu. Nanti Belu besok tidak kerja, ambil pulang kembali. Karena itu, ini kerja-kerja kolaborasi yang membuahkan hasil, yang menjadi contoh agar kita bisa kerja bersama terus. Kerja sendiri itu, hanya orang gila yang bisa kerja sendiri. Karena orang yang otaknya, sarafnya, neuroplasticity di kepalanya itu lengkap, dia tidak akan kerja sendiri, akan kerja bersama-sama. Orang pintar itu artinya di kepalanya isinya banyak. Kalau isi satu saja masih kurang. Nah, maka jadi bupati itu pasti lebih pintar. Belajar kedokteran sampai ahli penyakit dalam khusus, spesialis. Tapi sekarang belajar tentang tomat, belajar tentang cabai, belajar tentang air, belajar tentang pH tanah, belajar tentang jenis benih yang akan dipakai, belajar tentang hama, belajar tentang tanaman yang berubah-ubah supaya hamanya tidak datang berbanyak kali. Itu segala macam pengetahuan yang terus diberikan. Karena itu manusia itu tidak boleh zaman sekarang, orang biasa bilang zaman now, saya bilang zaman sekarang. Nah, nanti di kampung saya bilang zaman now itu apa zaman now? Zaman sekarang. Zaman sekarang itu orang tidak cukup satu pengetahuan. Manusia itu dibangun dalam satu pengetahuan, berbagai pengetahuan. Manusia polikuler. Manusia dengan berkemampuan jamak. Itulah manusia hari ini. Tidak cukup hanya kemampuan satu saja, tidak laku. Karena itu kita terus mendorong. Apa itu kolaborasi? Menghadirkan manusia-manusia cerdas dan terpanggil kerja keras untuk menggabungkan pengetahuannya sehingga mereka makin pintar. Nah itu contohnya. Hari ini Pak Bupati dapat pengetahuan, orang yang berkumpul dengan Bupati dapat pengetahuan tentang ilmu kesehatan, orang Pak Bupati berkumpul dengan orang pertanian dapat belajar tentang ilmu pertanian, ilmu benih, ilmu hama, semua kita belajar. Karena itu, kalau ini dikerjakan terus, pola ini tidak berubah, nanti terlibat TNI Polri, dan semua terlibat, Belu tidak terlalu lama. Mengapa? Banyak bilang nanti jual di mana? Satu, tadi Pak Bupati bilang, kita ekspor ke Timor Leste. Betul. Tapi juga jangan kalah, kita setiap kali termasuk saya, kalau makan Indomie malam, campuran saya tanya sambalnya, coba minta sambal. Sambal apa? Sambal ABC Bapak. Yang Belu punya tidak ada. Tidak ada. Nah, satu saat ada dirut BMD Belu di sini. Satu saat begitu kita datang memakan Indomie, sambalnya sambal Belu telah tersedia.
Dan itu masih sangat kurang di NTT karena semua sambal datang dari luar. Kecap dari Surabaya, sambal dari Surabaya, sambal tomat, jus tomat, sambal cabai, semuanya datang dari luar. Dan tanam hari ini dan nanti ke depan terus maju untuk memenuhi seluruh kebutuhan sambal dan saus yang kita makan dari luar itu. Karena itu Pak Bupati bilang, kami sudah mulai. Mesin biar kecil kami sudah mulai. Itu bagus Pak Bupati. Jadi tidak ada lagi yang tomat dibuang. Karena semua menjadi saus, tomat dan sambal cabai yang telah bisa dipakai karena kita lanjutkan kepada industri. Itu syaratnya. Tidak bisa tanam saja, jual saja. Kita harus punya industri juga backup kita. Supaya kalau kelebihan produksi, kita langsung ambil untuk industri lanjutan. Karena itu, sebagai gubernur, saya gembira. Tadi kenapa Pak Bupati bilang 11% stunting, saya tanya jumlah orang. 3.000, 2.800 sekian, Pak Wakil bilang ya. 2.000 sekian, 2.000. Mengapa? Karena saya tidak suka kesehatan untuk indeks pembangunan manusia pakai persentase. Stunting Nusa Tenggara Timur hari ini 53.000 anak dari 275.000 anak selama saya jadi gubernur. Dan saya memberikan apresiasi buat Kabupaten Belu dalam kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati mampu menurunkan, dan itu adalah pesan sumber daya manusia ke depan. Jadi kalau kita tanya kepala puskesmas, besok-besok jangan tanya, kami punya stunting 5%. Nah, jawab berapa orang? Indonesia emas itu manusia, bukan persentase. Nah itu saya tidak pernah suka orang jawab saya kalau bilang, berapa? Berapa yang mau mati, berapa yang hidup, berapa yang tiga tolong, berapa yang lolos ditolong. Nah itu mesti tahu jumlah manusia. Karena kita tahu standar pelayanan publik kita mampu untuk menyelamatkan sekian orang. Yang kita mau tahu, tadi Pak Bupati mulai menjadi imam tadi kita lihat. Tius Matius pula, itu menuju surga. Jadi jumlah orang itu menunjukkan kepedulian, kemampuan pelayan publik untuk menolong sumber daya manusia yang kedepannya mereka menjadi generasi yang melanjutkan seluruh desain perencanaan pembangunan di kabupaten ini. Bukan saja dari pendidikan, tapi juga dari kesehatan dan ekonomi. Karena itu tiga pilar itu menjadi kekuatan mengukur sebuah kabupaten bertumbuh layak atau tidak. Kesehatannya baik, pendidikannya baik, ekonominya baik, maka kabupaten itu manusia-manusia di situ disebut manusia-manusia yang punya kelayakan kehidupan di dunia ini. Karena itu saya terus mendorong agar kita mampu mempergunakan seluruh potensi yang kita miliki. Dan bukan saja tanam biasa, itu tanam untuk kaya. Saya dulu itu kalau umpama sekolah, ditanya, pekerjaan orang tua Bapak kami membapak tani. Kalau PNS Bapak, nah, omong sampai dana terbuka lebar. Tapi kalau petani dia bilang, petani. Itu zaman dulu. Itu zaman dulu. Zaman sekarang petani itu kaya. Mau saya hitung ya. Kenapa tadi saya tanya sampai jumlah orang berapa dapat? Nanti ke depan naiknya 1 bulan bisa dapat sampai 100 juta satu orang dari petani. Saya pun menyiapkan diri menjadi petani kaya setelah selepas dari gubernur. Nanti kalau jadi gubernur kerja, nanti orang bilang kerja buat diri sendiri. Ya. Setelah tanggal 5 saya mau jadi orang kaya dari pertanian. Ini contohnya ya, saya kasih contoh ya. Modo maut. Tahu modo maut? Nah, modo maut. Kalau orang daun bilang haufo, maka saya bilang rubah itu bahasa itu. Haufo itu pohon bau. Maka kalian tidak mau karena pohon bau namanya, haufo. Sebelum kita tahu dulu pohon ini laku tidak, daunnya laku tidak. Nah, sekarang 1 kilo haufo, modo maut, moringa, marungga 5.000 rupiah. Daun basah
Di dunia ini orang jual daun itu hanya dua, yang harganya bagus. Yang lain jual daun, tapi harga kurang bagus. Satu ganja, tapi dilarang oleh Pak Polisi dan Pak Jaksa. Jadi kalau orang jual itu ditangkap. Sebelum ada undang-undang kesehatan untuk itu kecuali. Yang kedua ya, modo mau. Harga 5.000 per kilo. Kalau kita punya 1 juta ton, 1 tahun kita panen 1 juta ton dan dijual, berapa uang kita dapat? 1 juta ton itu berapa kilo? 1 miliar kilo, betul? 1 miliar kilo kali 5.000 berarti 5 triliun rupiah. Siapa ada uang 5 triliun kira-kira? Bupati Belu dengan Depung APBD sudah tidak sampai. Tanya pertanyaan saya, apakah 1 ton daun kelor bisa kita buat? Mana Kadis Pertanian Provinsi? Berapa pohon itu yang kita butuhkan? 2 juta pohon. Berapa lahan yang kita butuhkan untuk tanam 2 juta pohon? 350 hektar. 350 hektar. Apakah bupati bisa atau gubernur bisa? Tidak, saya bisa 350 hektar tanam. Artinya memiliki uang itu mudah. Orang kaya di pertanian itu sangat gampang. Saya akan kembali ke Jakarta, bukan lari ke Sitengal NTT. Karena pergi untuk kita cuci otak mereka dengan baik. Supaya jangan makan biskuit-biskuit terus buat anak-anak kurang gizi. Tapi harus konten kelor. Modo maut itu dimakan oleh seluruh ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak kurang gizi di seluruh Indonesia. Baik-baik disiapkan. Ibu-ibu yang menyusui kalau makan modo maut, kasih minum anak itu, air susunya banyak, anak minum yang banyak. Dan bapak yang minum, anak yang minum. Nah, bila 50 triliun itu sekitar 10%-nya saja datang ke NTT, 5 triliun itu, 5 triliun dibelanjakan Nusa Tenggara Timur, pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian khususnya UMKM yang mengerjakan itu, banyak lahir orang kaya baru dari modo maut. Selain dari bawang, cabai, terong, tomat, sorghum, dan yang lain itu, modo maut juga adalah salah satu yang nanti telah direncanakan oleh Bupati untuk juga ditanam di area ini sebagai pembelajaran. Karena itu memang kita tidak pernah tahu. Kalau kita paham dengan benar, semua yang kita miliki itu bikin kita kaya. Jadi petani itu orang yang kaya. Kerjanya seperti budak, tapi makan seperti raja. Jangkau kerja ke raja, maka budak. Nah itu. Kerja tidak mau keringat keluar, AC terus. Gaji terima gaji 275.000, makan budak itu. Tapi kalau kerja, bangun pagi, jam 5 sudah bangun, jangan tiru polo bini, polo istri. Hah? Bangun pagi-pagi, bangun pagi tidak petani? Pagi kan, bangun pagi, jam 5 sudah jalan. Jangan tunggu jam 8 baru bangun. Orang yang semua sulari hilang, kita masih susah terus. Tidak bisa. Karena itu kan gubernur suruh anak sekolah jam 5, kalian jadi ribut-ribut. Mengapa tidak? Tantangan ke kita begitu luar biasa. Dan potensinya sangat luar biasa. Kita beromong di darat saja ini. Belum di laut. Nah itu Nusa Tenggara Timur tidak miskin. Saya selalu ulang-ulang katakan, miskin adalah hasil penjumlahan orang bodoh tambah malas sama dengan miskin. Jadi kalau kau datang bilang bapak saya miskin, kita sukain orang apa ini? 1 bodoh, 2 malas. Lalu dia bilang bapak, saya bodoh masih kurang, bupatinya yang kok lebih banyak. Karena saya ada di sini tidak terdaftar. Nah itu juga 1. Karena itu tantangan besar buat provinsi ini, buat negara ini adalah bagaimana kita mampu memahami potensi kita dan kita kerjakan. Kita punya kemampuan dan hari ini model kerja ini yang kita jaga. Itulah menyebabkan saya mendorong ke depan kita harapkan 1 tahun 3.000 orang kita kirim ke Jerman. Mengapa Jerman? Orang tanya saya, kenapa harus Jerman? Nomor 1, Jerman bahasanya lebih mudah. Belajar bahasa Jerman walaupun kau buat tidak berarti bahasa Jerman lebih mudah daripada kau belajar bahasa Rusia.
bahasa Mandarin. Ni hao ma, tulisan ni hao ma tidak begitu. Dia gambar kiri kanan, dia tidak tahu itu gambar apa. Nah, bahasa Jerman itu wir sprechen Deutsch itu kita bisa gampang baca begini, kita baca tulis sedikit dia berubah, panggil ini laki perempuan dia berubah sedikit di sana, tapi lebih mudah. Dan itu belajar anak-anak hari ini belajar bahasa lebih mudah. Kalau bahasa Jerman itu sudah dipahami, kita kirim anak-anak kita karena di Jerman sekolah gratis, tidak dibayar di sana. Kedua, mereka punya tenaga kerja bermasalah hari ini. Mereka butuh banyak tenaga kerja. Maka anak kita sekolah, karena dia berbahasa Jerman bisa, dia sekolah gratis, dia juga dapat kerja sehingga dia bisa membiayai dirinya. Kalau dia tidak ada uang, dia lewat bank NTT, kredit untuk bayar agar dia bisa kursus untuk belajar bahasa Jerman. Betul begitu? Kamu bisa siapkan? Jadi orang yang tidak punya uang, saya tidak ada uang ini Bapak. Mau belajar ini bahasa, mau pergi Jerman untuk sekolah, juga kerja di Jerman, tapi meucien. Tidak ada uang. Itu kata orang semau. Oh gampang, kamu daftarkan namamu, pergi di cabang Bank NTT, saya nama Marcelina Manek, mau sekolah di sana, uang tidak ada. Saya mau mendaftarkan diri, saya kredit dulu, namanya sekian, nanti saya lulus, kalau saya bodoh saya ganti. Jadi kita tanya, kau belajar ambil uang harus mati-matian belajar, jangan datang coba-coba, harus mati-matian tiap hari. Kau berdiri cermin itu omongin baru ulang-ulang, mulut bolak-balik, apa bisa? Itu artinya niat betul. Saya omong ini, saya tidak bercanda Bapak Mama semua ya. Saya mengirim seorang anak, saya tantang dia, seorang anak perempuan. Saya tantang dia, kau harus sekolah di Amerika. Dia bilang, Bapak bahasa Inggris saya yes no saja. Mulai hari ini saya kasih waktu kau 6 bulan. Bila 6 bulan kau selesai, kau menghadap saya untuk saya kirim kau ke Amerika. Dan dia dalam tempo 4 bulan, dia mampu berbahasa Inggris dengan baik. Dan salah satu anak yang lulus di Northeastern University Amerika, di salah satu sekolah terbaik. Dan dia adalah anak yang dipercayakan untuk memberikan commencement speech yang bicara mewakili yang lulus-lulus di sebuah lapangan besar, dan dia bicarain. Mengapa? Yang bisa yes no saja ini dia bisa lakukan itu karena dia punya kemauan. Setiap orang mau punya kemauan, dia mampu melakukan apapun. Manusia sejak dia lahir, dia tidak akan menerima dirinya seperti apa adanya, tidak akan mau. Itulah kenapa bupati lahir di Halelulik sana pergi jadi dokter. Seandainya dia lahir di Halelulik, dia bilang saya sudah begini apa adanya, dan terjadilah seperti apa adanya. Maka dia tetap di Halelulik dan tidak pernah berubah. Manusia tidak akan pernah menerima dirinya sejak lahir, dia tetap seperti itu. Itulah manusia. Bila ada segala macam opportunity, maka manusia itu akan memilih opportunity yang baik untuk dirinya. Karena itu kesempatan maksudnya. Bapak Mama ya, kesempatan, opportunity, bahasa hello. Maksudnya kesempatan. Kesempatan. Manusia yang punya kesempatan yang lebih baik, mereka milih itu. Karena itu tugas pemerintah adalah menghadirkan berbagai kesempatan. Saya kalau pergi di kampung-kampung tanya anak kelas kecil-kecil, nanti mau jadi apa? Polisi, bagus. Apalagi guru, bagus. Apalagi pastor, bagus. Suster, bagus. Balik lagi apa? Pastor, balik lagi. Suster, balik lagi. Guru, balik lagi. Tidak ada lagi. Itu menunjukkan perspektif anak-anak di desa. Mereka tidak berkembang dalam berbagai-bagai perspektif karena mereka melihat setiap hari sejauh mata memandang. Itulah perspektif manusia. Karena itu kita perlu menghadirkan berbagai-bagai profesi dan keahlian di tengah masyarakat sehingga mereka melihat banyak perspektif. Mau jadi pilot, menjadi chef yang bagus, tukang masak, nanti dia bilang chef mana? Orang dalam bilang naksa chef. Dia pikir dia jadi tukang masak, sama di chef mama berarti. Padahal dia tidak tahu kalau itu seperti presiden. Begitu dia jadi tukang masak, jadi chef, maka dia membawahi dapur itu. Yang punya hotel saja tidak boleh datang perintah sembarang di situ, karena bisa diusir keluar. Itulah seorang chef. Dan kita harus menghadirkan ini kepada semua. Kita punya kelemahan hanya kita tahu itu saja. Guru bolak-balik, TNI, tentara, polisi,
pastor, suster, pegawai negeri sipil, bolak-balik. Dia di situ terus bolak-balik, bolak-balik. Tidak salah, benar itu, tapi kurang. Dan kita harus banyak. Jadi hari ini pekerjaan ini memberikan berbagai anak-anak ke depan untuk melihat ternyata mau jadi orang kaya tidak perlu pergi lamar lagi di kantor pertanian bahwa maaf bolak-balik tes sudah tua kita baru ya. Akhirnya tidak mau jadi honor sampai tua tetap situ terus. Hidup segan mati tak mau. Tapi kalau kita punya lahan begini dan besar, hari ini mampu kita selesaikan karena ada teman-teman kita yang sekolah ke Israel yang pula hari ini mereka mampu untuk memperkenalkan sebuah teknologi irigasi tetes yang begitu putar. Bahkan ke depan sudah jalan baik kita menuju kepada teknologi yang lebih canggih. Kita dari rumah saja agak pemalas sedikit sampai nyalakan air dari rumah. Begitu sistem sudah jadi, air nyala 15 menit lalu mati dari handphonenya. Mati. Sudah hebat kita pada level itu. Kita kaya. Dan saya sungguh-sungguh saya pengen menjadi petani setelah jadi gubernur. Saya ingin menunjukkan kepada Pulau Timur ini bahwa orang punya uang 1 triliun itu cukup satu produk. Dia bisa pegang uang 1 triliun. Kita mampu untuk tunjukkan itu. Dan tidak perlu lagi kita mana-mana. Tapi jangan tinggalkan juga pegawai negeri. Nanti siapa juga yang kerja itu kantor orang. Nah, 1% saja kita kirim ke situ. 90% kita hajar betul lahan kita. Baru di darat, belum laut. Saya tadi bilang Pak Bupati, Menteri Perikanan telah mengeluarkan sebuah program namanya penangkapan terbatas. Ada Kadis Perikanan Belu di sini? Ada. Kadis Perikanan Belu hadir tidak? Tidak ada ya? Nah, ada program pemerintah pusat namanya penangkapan terbatas. Mereka akan lelang seluruh potensi-potensi ikan yang akan ditangkap di Indonesia, termasuk di Laut Timur, Laut Flores. Laut Timur dan sebagian depan berhadapan dengan Australia. Nah, tender itu uangnya besar. Nanti yang menang tender harus bupati, gubernur akan datang tahu ini siapa yang menang ini tender ini. Karena mereka akan landing ikannya puluhan ribu ton akan hadir, baik di Pulau Timur, Alor, Lembata, Flores Timur dan Rotendao. Itu akan lahir di sana. Jadi besar sekali, kekayaan yang sangat luar biasa. Karena itu lewat kesempatan ini saya minta Pak Bupati untuk bisa bertemu dengan Bapak Menteri Perikanan, bawa Kadis itu. Saya bawa saya ke UPT juga. Pergi di sana untuk bertemu langsung sehingga mendengar. Nanti saya akan telepon juga beliau untuk terima Bapak supaya menjelaskan langsung bagaimana kerja. Ke depan kita bisa bekerja yang lebih hebat karena kita ingin ke depan membuat kesejahteraan bukan saja di darat tapi laut kita dorong secara luar biasa. Kita akan mempunyai hal-hal yang hebat. Kita juga akan punya lahan kelautan di sektor kelautan budidaya kita nanti terbesar. Tahun ini kita mulai dengan budidaya 7,5 triliun rupiah di Sumba Timur, Waingapu. Nah itu anak-anak nanti tidak cukup kirim ke sana. Akan ada 6.000 anak kerja di tempat itu. 6.000 tenaga kerja. 6.000 tenaga kerja berarti 6.000 rumah. Nah, Pak Bupati, Pak Wakil mau jadi pengusaha rumah juga boleh. 6.000 orang berarti 6.000 makanan. Makan satu piring kali pagi, siang satu, malam satu. Berarti 3 kali makan. Berarti ada 6.000 makan 3 kali di Bapakpur restoran. Siapa yang di NTT orang makan 6.000 setiap hari? Adakah? Ada orang? Nah, itulah hebatnya orang kaya gitu. Jadi itu saja kaya sebanyak orang. Itu saja tiap hari orang makan cabai kita. Sudah pasti fix market. Cabai, bawang, segala macam, kentang, wortel, ikan lele, ikan kembung. Jangan yang tahu yang kembung, ikan yang kembung. Nah, karena itu kita sedang membawa Nusa Tenggara Timur maju. Tahun depan Rotendao akan dapatkan model yang sama lewat Mulut Seribu, 7,5 triliun juga. Akan membangun kawasan untuk lobster, rumput laut, dan semuanya akan berkembang di sana. Ribuan orang bekerja di situ. Provinsi ini akan bangkit luar biasa. Daratnya dikerjakan, lautnya dikerjakan, udaranya dikerjakan. Apa itu udara? Matahari. Kita punya matahari terbaik.
dan energi besar kita nanti di sana, seluruh listriknya tidak lagi pakai dari solar dan diesel, minyak gitu, diesel, tapi kita pakai matahari dan gas sekitar 10%. Matahari sepanjang kita hidup, itu matahari kasih kita listrik tiap saat. Ke depan semua listrik pakai matahari. Tidak lagi pakai itu bunyi-bunyi itu, tidak ada. Ada matahari, jalan terus. Malam dia simpan di baterai, malam kita bisa pakai untuk melanjutkan itu. Ini kita punya energi yang sangat luar biasa, provinsi yang sangat kaya. Matahari dia punya, angin dia punya, arus laut dia punya, panas bumi dia punya, biomasa dia punya. Lengkap, ini provinsi begitu kaya luar biasa. Cuma kenapa kita miskin? Kenapa? Itu tadi apa bilang? Hasil penjumlahan dari dia jadi begitu itu. Makanya itu kalau lihat uang mata melotot karena bodoh kan. Kalau pintar itu semua bikin. Karena itu saya ingin berada di, saya punya masyarakat, saya mau sampaikan begini. Lagi sedikit saya sudah berhenti jadi gubernur. Tapi kerja model begini ini tidak boleh berhenti kalau bupatinya berhenti. Bupati boleh ganti, tapi model kerja tidak boleh ganti. Kerja bersama-sama. Kerja bersama orang yang peduli, orang yang berani, dan orang yang pintar. Kerja bersama-sama untuk membangun diri mereka sendiri dan orang lain. Dan pekerjaan model begini, saya serahkan Pak Bupati menempatkan sebagai sebuah tempat untuk pembelajaran buat masyarakat Belu. Nanti kita latih marketnya, nanti kita siapkan lagi, lanjutkan kerjasama dengan Bank NTT. Bila ada yang mau perlu untuk produksi sambal, mesinnya sederhana kok. Mesinnya sangat sederhana Pak Bupati. Iya, 160 juta, Bank NTT maintain, satu kelompok kumpul bikin di situ bayar cicil, cepat itu dibayar. Sederhana mesinnya, bukan mesin yang luar biasa, sederhana mesin itu. Mesti ada di Belu sini, begitu tanah makin maju, mesin itu mesti maju juga terus. Sehingga melahirkan banyak produk-produk dan kirim ke Kupang. Semua beli, karena daripada nanti kita bilang sama gubernur ke depan, bikin perda, sambal, cabai yang ada di NTT yang sudah diproduksi, tidak boleh dari luar masuk lagi. Kita bikin begitu. Jadi tidak ada sambal dari luar masuk, semuanya produksi NTT yang dimakan. Itu yang kita desain. Nah, dengan demikian, kesejahteraan yang kita mau, Indonesia emas yang kita inginkan, dikerjakan dengan kecerdasan dan niat baik untuk kita memperoleh. Tanpa itu tidak mungkin kita. Saya ingin nanti mati, kalau sudah jadi ini semua, saya bilang ke Tuhan, saya mau pulang surga, ambil saya sudah. Karena saya pun tugas di dunia sudah hampir selesai. Itu saya mau pulang sudah. Jadi orang-orang yang dekat Tuhan itu mati tidak takut. Begitu pesawat mau jatuh, dia bilang, terus cepat-cepat sudah jatuh, kok bisa pulang. Dia bilang, aduh Tuhan ini semua jatuh, aduh. Ini terbalik. Baru goyang sedikit, aduh ini mau mati sudah. Kalau Muslim dia mulai baca ini segala, Kristen dia mulai kiri, kanan, Katolik dia sudah semua segala. Turun dari situ dia sudah lupa buang. Padahal sebenarnya kalau begitu kita itu makin dekat dengan Tuhan, kematian itu datang, itu adalah sebuah proses kita bertemu dengan Tuhan. Welcome. Kita ingin menemuinya. Nah itu saya sekali lagi terima kasih Pak Bupati dan seluruh tim. Terima kasih kelompok tani, anak-anak muda yang bekerja secara luar biasa di pertanian. Saya tahu kalian bermasalah. Nah, nanti kita bicara. Tanpa kalian bicara pun saya tahu. Kalian punya investasi sekian, perlu tambah ini, tambah. Nah, nanti ada, saya sudah bilang Kadis Pertanian Provinsi. Nanti kita cari solusi bagaimana pipanya, jangan datangkan yang cari pipa yang gampang. Cari ini kita siapkan. Semua ke depan kita menyiapkan seluruh irigasi tetes kita. Irigasi tetesnya bisa berjalan yang baik. Memberikan desain-desain yang lebih murah. Kita harapkan jangan pakai sprinkler, karena sprinkler kita dipanas sekali. Bulan begini panas sekali, dia di atas, dia putar, jatuh di bawah, dia tidak tembus sampai ke bawah. Sehingga basah di luar, di bawah kering, dan kita setengah mati bye-bye. Kita tidak pakai itu. Kita pakai merayap dari bawah itu, dia tetes pelan-pelan, dan dia jadi. Nah, itu paling benar. Nah itu terima kasih untuk semua kerja keras, kerja cerdas, dan kerja bersama yang kita sebut kolaborasi itu. Semoga ini dapat dipertahankan menjadi kemajuan kabupaten ini. Terima kasih.